Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 146. Kesedihan di tengah kerja, kegalauan yang begitu dalam. Rena yang keluar ruang kerja, tak menyangka, di situasi seperti ini. Ketika tak sengaja, dirinya melihat, ada Kenshin di restorannya. Senangnya bercampur asa, terlihat saat itu, Kenshin sedang menikmati roti. Tanpa menyadari, si Rena yang sedang melihatnya tak menunggu lama, meskipun perasaannya lagi tak menentu. Si Rena itu berjalan menghampiri, mendekat ke arah Kenshin. Lalu, ia menyapa dengan senyum. Si Rena pun berucap, "Hei Kenshin, kamu kok datang ke sini? Nggak telepon dulu nih?" Aku sampai kaget jadinya. Si Rena itu nampak ceria, seolah tak ada masalah. Sementara di restoran itu sendiri, semua karyawan yang lagi sibuk itu, mereka semua melihat atasannya, sang pemilik usaha ini, mendatangi cowok tadi. Hingga tanya pun ada di benak masing-masing. Mereka menanyakan, siapa lelaki itu ya? Sampai Mbak Rena, yang lagi sibuk itu, menghampirinya. Pertanyaan tersebut belum terjawab. Kemudian, mereka itu melanjutkan lagi pekerjaannya, sambil melihat hal tersebut. Kenshin sendiri lalu menjawab tanya dari si Rena, "Iya Ren, aku memang sengaja untuk datang ke sini. Boleh apa enggak nih? Apa aku ganggu ya? Sepertinya restoran kamu sangat kelihatan sibuk ya." Si Rena pun menjawab, "Iya tentu bolehlah. Malah aku suka kamu mengunjungi restoranku ini." Padahal hatinya Rena deg-degan banget. Apa jadinya bila pemilik lahan ini tiba-tiba ke sini, langsung menutup tempat ini, sedang Kenshin masih ada di sini. Di tengah senyum itu, si Rena menyimpan masalah yang tak ia ceritakan ke Kenshin. Sedangkan di tempat lain, saat ini, bos properti menanyakan pada anak buahnya, "Hei Gunawan, gimana? Apa sudah selesai kamu urus lahan itu?" Anak buahnya pun menjawab, "Sudah bos. Tadi saya beri waktu. Sampai sore hari, aktivitas harus berhenti. Tepat jam 5 sore. Lalu untuk pemindahan barang, saya beri waktu bos. Sampai jam 12 malam. Tempatnya itu harus sudah bersih dari barang-barang, atau apapun itu. Terus saya wanti-wanti bos. Jikalau masih ada yang tertinggal, melewati jam malam itu, semua barang yang berharga sekalipun akan menjadi milik perusahaan." Di tengah pembicaraan tersebut, suara telepon terdengar. Handphone bos itu berbunyi. Ia pun mengangkatnya. Kemudian bicara, "Hei Yud, ada apa kamu telepon?" Si Yudis menjawab, "Ini ya saya mau tanya. Lahan yang rencananya mau bikin hotel itu, bisa nggak ya? Nanti sebagiannya saya yang mendesain. Ini mau buka usaha kafe di situ." Rupanya, bos properti ini adalah ayahnya Yudis, yang memang sudah terkenal sebagai seorang pengembang bisnis di bidang properti. Lalu, ayahnya itu menjawab, "Ini lahannya gak begitu besar Yud. Mau bikin kafe di situ, kayaknya kagak begitu prospektif. Entar ayah carikan saja yang lebih luas lahannya dari yang ini. Gimana menurutmu? Soalnya tempat yang mau dibangun hotel ini, jika sudah jadi, ayah langsung jual ke pengusaha Thailand. Tapi kalau kamu ingin mengerti prosesnya, itu gak mengapa. Sekalian belajar, nambah pengalaman." Si Yudis menjawab, "Baik ya, terserah ayah kalau gitu." Kauri, di siang ini, dirinya ada di tempat kerja. Setelah 2 hari, ia tak masuk kantor. Kauri pun dari pagi mencari keberadaan Kenshin, apalagi nomornya masih tak bisa dihubungi. Kauri jadi bertanya sendiri, "Nih cowok kemana ya? Kok handphonenya gak bisa ditelepon juga?" Semenjak tadi malam, Kauri bertanya-tanya, sambil mengentri data pekerjaan, tentang keuangan. Lalu, setelah selesai semua, seperti biasa,
data itu selalu disimpan ke dalam flash disknya. Tangan Kauri pun terlihat mulai mengambil sesuatu yang ada di dalam laci. Bersamaan hal tersebut, Kauri sambil melihat komputer, sedang jarinya sudah menyentuh benda kecil itu. Kemudian, tanpa melihat warnanya, tanpa mengecek dahulu apakah itu miliknya, Kauri langsung saja memasangkan memori itu ke komputer kerjanya. Flash disk pun terbaca. Kauri masih terlihat sibuk memeriksa lagi hasil entrian data itu. Setelah semua dirasa tak ada kesalahan, Kauri pun akan memindahkan data penting itu ke flash disknya. Copy paste pun berjalan. Terlihat semuanya lancar, namun terkejutlah dirinya saat membaca nama flash disk itu yang tertulis sebuah nama, Kenshin Himura. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya